kita lakukan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, jadi hari ini kita ada dua materi. Biasanya di sini sebelum masuk materi itu bacaan Al-Quran. Tapi hari ini ada dua materi yang kita berikan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah zakat produktif. Zakat produktif itu adalah zakat yang diberikan oleh amil atau lembaga zakat kepada orang-orang yang menerima atau orang menerima dengan tujuan untuk dijadikan modal usaha. Jadi zakat produktif itu sendiri dari bahasa Inggris berarti artinya menghasilkan banyak. Jadi zakat produktif ini diharapkan dapat mengubah status seorang muslim dari yang tadinya menerima zakat, kemudian dengan adanya modal yang diberikan ini dalam bentuk zakat itu dapat diusahakan atau dikelola dalam bentuk usaha, misalnya jual cendol misalnya, atau jual pisang, dengan harapan bahwa kedepannya statusnya dari mustahik menjadi musaki, menjadi orang yang berhak mengeluarkan kewajiban mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena mungkin mereka mempunyai keahlian atau kemampuan untuk membuat suatu produk, tetapi terkendala dari permodalan, sehingga ya kan selama ini yang kita tahu itu adalah zakat konsumtif. Ya, begitu dikasih zakat satu minggu habis, itu namanya zakat konsumtif. Jadi beda antara zakat konsumtif dengan produktif. Kalau zakat konsumtif, ya saya zakat fitrah diberikan zakat fitrah itu semuanya hanya untuk dimakan. Tetapi zakat produktif ini dalam bentuk modal, sehingga dengan modal itu dapat mandiri dengan berusaha sendiri. Nah, bagaimana pendistribusian zakat produktif ini? Yang pertama, distribusi zakat dalam bentuk barang benda, namanya distribusi zakat tradisional, dengan melihat keahlian atau kemampuan mustahik dalam berusaha. Misalnya mustahiknya hanya mampu untuk memelihara kambing atau bahkan sapi. Nah, lembaga zakat ini memberikan zakat produktifnya dalam bentuk hewan ternak. Kalau orang kemampuannya cuma bisa memelihara kambing, ya berikan zakat produktif kambing. Atau bahkan yang lebih di atas lagi sapi. Atau misalnya mustahiknya itu mempunyai keterampilan dalam pertukangan, maka berikan modal namanya zakat produktif, yaitu dalam bentuk alat-alat pertukangan. Sehingga dengan modal yang diberikan dalam bentuk hewan atau barang itu dapat diusahakan untuk dikembalikan dulu modalnya
kemudian seterusnya dikelola sampai berkembang. Jadi nanti tidak melalui masyarakat lagi, tapi dia yang memberi dia yang wajib mengeluarkan zakat karena sudah ada usahanya. Kemudian yang kedua, distribusi zakat kredit, yaitu pendistribusian zakat kredit itu dalam bentuk uang. Dengan melihat kemampuan pedagang misalnya, maka lembaga administrasi atau lembaga ini memberikan modal dalam bentuk uang untuk diusahakan. Diusahakan itu bukan diusahakan untuk dimakan, tapi diusahakan untuk diproduktifkan, diusahakan untuk diperdagangkan, sehingga dengan harapan bahwa zakat produk ini dapat digunakan untuk kemandirian umat, sehingga nantinya tidak termasuk dalam golongan orang yang menerima zakat, tetapi statusnya sudah naik menjadi musafir. Bapak Ibu sekalian, kemudian lembaga administrasi sebenarnya seperti Basnas itu memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha kecil yang memerlukan modal usaha dengan catatan bikin proposal, kemudian insya Allah kalau ada nanti kami yang serahkan ke Basnas. Saya rasa ini yang kita sharing pada kesempatan sore ini.